Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Ridwan dengan NIM 858527615. Saya dari program studi PGSD semester 6, Universitas Terbuka Semarang, UPBJJ Salut Mustika Blora. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Automate Online Proctoring atau disingkat AOP, yang merupakan sebuah inovasi pengawasan ujian daring berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Latar belakang, perkembangan teknologi digital saat ini mendorong terjadinya perubahan yang sangat besar pada sistem pendidikan jarak jauh. Pelaksanaan ujian secara daring sudah menjadi hal umum yang dilakukan. Namun, muncul sebuah tantangan utama, yaitu bagaimana cara menjaga kejujuran akademik dan mencegah terjadinya kecurangan, mengingat peserta ujian tidak berada di ruangan yang sama dengan pengawas secara fisik. Untuk menjawab tantangan tersebut, dikembangkanlah sistem Automate Online Proctoring yang memanfaatkan kecerdasan buatan. Sistem ini dirancang untuk membantu pengawasan secara otomatis, sehingga standar evaluasi tetap terjaga dan terpelihara dengan baik meskipun dilaksanakan dari jarak jauh. Selanjutnya adalah pengertian AOP. Lantas, apa yang dimaksud dengan Automate Online Proctoring itu? Automate Online Proctoring atau AOP adalah sistem pengawasan ujian daring yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk memantau seluruh aktivitas peserta melalui kamera, mikrofon, dan data perangkat yang digunakan. Sistem ini bekerja dengan cara menganalisis perilaku peserta, mendeteksi adanya anomali atau gerakan yang mencurigakan, serta menghasilkan bukti audit yang lengkap untuk mendukung pengambilan keputusan akademik yang objektif. Teori difusi inovasi. Dalam menganalisis penerapan teknologi ini, digunakan teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Rogers pada tahun 2003. Menurut Rogers, inovasi merupakan sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru. Keberhasilan dalam pengadopsian sebuah inovasi ditentukan oleh 5 karakteristik utama yang mempengaruhi keputusan penerimaan oleh individu maupun organisasi. Kelima karakteristik tersebut adalah relative, advantage, compatibility, complexity, triability, dan observability. Yang pertama, mari kita bahas mengenai relative advantage atau keuntungan relatif. AOP menawarkan keunggulan yang sangat signifikan dibanding dengan metode pengawasan konvensional. Sistem ini dapat bekerja selama 24 jam untuk memantau, merekam, dan memberikan tanda ketika terjadi anomali, sehingga pengawasan menjadi lebih konsisten dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, juga lebih hemat tenaga pengawas, mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan, serta memberikan fleksibilitas lokasi bagi mahasiswa tanpa kehilangan kontrol kualitas evaluasi. Yang kedua adalah compatibility atau kesesuaian. Sistem ini sangat sesuai dan cocok dengan karakteristik universitas terbuka sebagai institusi yang mengutamakan pembelajaran jarak jauh. AOP selaras dengan misi universitas untuk menyediakan akses pendidikan yang adil, sambil tetap menjaga standar penilaian yang objektif. Implementasi AOP juga menguatkan objektivitas hasil, sejalan dengan digitalisasi proses akademik dan dapat diintegrasikan dengan baik bersama sistem yang sudah ada seperti LMS atau Learning Management System. Selanjutnya adalah complexity. Complexity atau tingkat kerumitan beserta tantangannya. Walaupun sistem ini sangat bermanfaat, namun terdapat beberapa tantangan teknis dan sosial yang perlu diatasi agar penerapan berhasil dan adil bagi seluruh peserta. Tantangan tersebut meliputi kebutuhan akan perangkat yang memadai, pemahaman teknis bagi pengguna, serta kekhawatiran terkait masalah privasi data. Namun, semua tantangan ini dapat diminimalisir dengan adanya mitigasi yang tepat, seperti program bantuan perangkat, penyediaan panduan dan pelatihan, serta penerapan kebijakan perlindungan data yang ketat dan transparan. Yang keempat adalah triability atau kemungkinan untuk dicoba. AOP sebaiknya diuji coba secara bertahap sebelum diterapkan secara penuh dan luas.
Uji coba ini penting dilakukan untuk memvalidasi teknologi, melihat pengalaman pengguna, serta mengidentifikasi hambatan yang mungkin terjadi sebelum diterapkan pada ujian yang sesungguhnya. Tahap ini mencakup simulasi untuk mahasiswa agar terbiasa, pengumpulan masukan dari dosen, hingga evaluasi menyeluruh agar sistem menjadi lebih matang. Yang kelima adalah observability atau kemudahan hasil untuk diamati. Manfaat dari penerapan OOP ini sangat mudah dilihat dan diamati secara nyata. Kita dapat melihat bahwa pengawasan menjadi lebih efektif karena adanya laporan aktivitas yang jelas, potensi kecurangan dapat berkurang karena lebih cepat terdeteksi, pelaksanaan ujian menjadi lebih terstruktur, dan yang paling penting adalah meningkatkan kepercayaan terhadap hasil evaluasi di mata seluruh pemangku kepentingan. Strategi dan kesimpulan. Berdasarkan teori tersebut, strategi difusi atau penyebaran penerapan AOP ini dilakukan melalui 5 tahapan utama menurut Rogers, yaitu mulai dari tahap knowledge atau sosialisasi, persuasion atau pembangunan kepercayaan, decision atau keputusan, implementation atau penerapan, hingga confirmation atau evaluasi hasil. Maka dapat disimpulkan bahwa Automate Online Proctoring merupakan sebuah inovasi berbasis kecerdasan buatan yang sangat layak untuk diterapkan. Sistem ini telah memenuhi kelima karakteristik inovasi menurut Rogers, yaitu memiliki keuntungan relatif, kompatibel atau sesuai dengan kebutuhan institusi, dapat diuji coba, serta hasil manfaatnya dapat diamati dengan jelas, walaupun tentu memerlukan upaya mitigasi terhadap beberapa tantangan yang ada. Dengan strategi penerapan yang struktur, AOP memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas integritas pelaksanaan ujian daring di masa depan. Demikian penjelasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.